Menjelaskan mengenai apa sih public relation itu. Public relations secara garis besar adalah strategi perusahaan atau organisasi untuk membangun relasi yang baik dengan publik agar mendapatkan opini yang baik di kalangan masyarakat. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra baik atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan. Seorang ahli teori public relation yaitu James A. Gurnick mengusulkan ada beberapa model public relation, yaitu ada empat model. Yang pertama itu ada agent force atau publisitas, terus kedua ada public information, dan yang ketiga ada two-way asymmetrical, dan keempat yang terakhir adalah two-way symmetrical. Yang pertama ada agent force atau publisitas. Model ini menekankan praktik public relation untuk berfokus pada promosi dan propaganda publik dalam upaya menciptakan citra yang baik atau citra yang positif di dalam benak audiens. Nah, sarananya melalui argumen dan alasan mereka. Dan di dalam model ini, public relation itu mempengaruhi publik dengan memaksakan ide dan pemikiran dari merek sebuah perusahaan. Jadi singkatnya itu dalam model ini public relation dalam informasi hanya melakukan komunikasi satu arah. Contohnya itu seperti iklan dari merek Oreo. Nah, dia itu menggunakan animasi atau kartun untuk mendapatkan positioning tertentu di dalam benak masyarakat. Nah, yang kedua ada public information. Nah, public information ini, model ini itu sama seperti publisitas, yaitu komunikasinya melalui satu arah. Tetapi yang membedakan adalah kalau publisitas itu melakukan promosi, tapi kalau public information itu seperti memberikan informasinya itu melalui email. Contohnya seperti Bank BCA itu mengirimkan email kepada nasabahnya bahwa pada tanggal 1 Januari 2021 nasabah tersebut melakukan transaksi di jumlah tertentu, seperti itu. Nah, dari contoh sebelumnya bisa kita simpulkan bahwa public information ini berperan hanya untuk memberikan informasi saja tanpa menunggu balasan dari si customer. Nah, yang ketiga ada two-way asymmetrical atau bisa kita sebut dengan model asimetris dua arah. Ini lebih menarik audiens untuk lebih menyesuaikan diri dengan organisasi, bukan organisasi yang menyesuaikan diri kepada audiens. Contoh dari two-way asymmetrical ini seperti penggantian minyak tanah dengan gas. Nah, itu kan sesuatu yang baru untuk masyarakat. Nah, di dalam program ini itu pemerintah melakukan komunikasi dua arah, dan kalau misalnya di masyarakat ada pertanyaan-pertanyaan, itu pemerintah akan menanggapi secara baik, seperti itu. Terus juga pemerintah itu bertanggung jawab penuh atas
pengetahuan si masyarakat itu agar memahami bagaimana cara menggunakan gas kompor tersebut, bagaimana memasang gas kompor tersebut. Yang terakhir ada two-way symmetrical atau bisa kita sebut dengan model simetris dua arah. Ini menekankan pada kemauan diri dari kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri. Jadi model ini itu yang paling baik, paling etis dari model-model sebelumnya karena ini sama-sama menguntungkan untuk audiens dan perusahaan, untuk nasabah dan perusahaan. Contoh dari two-way symmetrical itu seperti merek Energen. Jadi merek Energen ini sebelum dia menciptakan produk, dia itu melakukan riset dulu terhadap masyarakat melalui riset masyarakat yang masih melalaikan asupan gizi dalam sarapan. Nah, melalui riset tersebut, perusahaan mengajak masyarakat untuk sadar gizi sarapan dengan produk mereka melalui gerakan atau kampanye yang disebut sarapan sehat sebelum jam 9. Nah, itu termasuk saling menguntungkan antara perusahaan mendapatkan laba dan perusahaan memberikan informasi kepada masyarakat dan menguntungkan masyarakat juga untuk mendapatkan informasi tersebut. Menjaga hubungan baik antar organisasi atau perusahaan dan publik. Cara Garnier menciptakan hubungan baik antar organisasi dan publik, yaitu Garnier menyampaikan informasi produknya dengan jujur, dan yang kedua, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya. Contoh informasi produknya yaitu serum Garnier Light Complete Vitamin C dengan inovasi booster serum terbaru untuk aksi cepat cerahkan noda hitam dengan kandungan 30 kali vitamin C dari lemon yuzu Jepang. Serum ini memiliki tekstur yang ringan dan fresh, mudah meresap ke lapisan kulit untuk aksi cepat mencerahkan noda hitam dan menyamarkan bekas jerawat. Dengan pemakaian rutin, konsumen akan merasakan kulit lebih cerah bersinar dan noda hitam tersamarkan. Yang kedua adalah pelayanan yang baik bagi konsumen. Salah satu contoh dalam memberikan pelayanan yang baik dari Garnier untuk konsumennya adalah dengan memberikan giveaway untuk followers media sosial Garnier atau untuk para audiens ketika event launching produk baru dari Garnier. Cara ini selain menguntungkan bagi audiens dan followers, juga seru untuk dilakukan karena nantinya akan mendapatkan produk gratis dari Garnier. Selanjutnya adalah menciptakan hubungan baik publik melalui media seperti majalah, televisi, ataupun melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Berdasarkan riset, Garnier menemukan masalah remaja Indonesia pada usia 15-21 tahun tersebut tak lepas dari masalah jerawat. Untuk itu, produk Garnier dihadirkan sebagai solusi mengatasi masalah remaja. Iklan Garnier di televisi juga sangatlah menarik. Selain manfaat dari produk Garnier tersebut yang mampu mengatasi masalah kulit wajah para remaja Indonesia, Garnier juga menggait brand ambasador Chelsea Island yang disukai oleh para remaja Indonesia juga. Bersama dengan konten native ads dari C-Channel, juga telah membantu Garnier untuk memperkenalkan serum ini ke beauty community dan juga publik. Karena konten dan ulasan dari para influencer sangat autentik, jujur, dan relatable, banyak orang telah mengikuti rekomendasi dari para beauty influencer tersebut. Dapat menciptakan hubungan baik untuk para konsumennya, karena dengan memiliki media sosial, konsumen akan dengan mudah mengakses produk-produk dari Garnier. Selain itu, melalui media sosial, juga dapat menjalin komunikasi yang baik dengan para calon pelanggan maupun pelanggan baru. Selaku public relation atau biasa disebut dengan humas yang bertugas dalam menjaga citra perusahaan atas isu-isu miring yang telah beredar di masyarakat. Pada pertengahan bulan September tahun 2020, perusahaan Miyako diterpa isu miring yang sempat membuat warga di Dusun Tanggungan Desa Uringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur resah. Di daerah setempat beranggapan adanya perilaku kurang adil yang dilakukan perusahaan ketika merekrut karyawan baru yang berada di luar desa dan desa setempat. Di sini saya selaku Ketua Bidang Humas Perusahaan Miyako akan memberikan klarifikasi atas isu yang telah beredar.
Jadi sebenarnya perusahaan kami belum membuka rekrutmen karyawan baru. Hanya saja perusahaan kami memperpanjang kontrak bagi karyawan yang masa kontraknya akan habis. Itu pun kami memprioritaskan karyawan yang berada di Desa Wringinanom. Tidak semua karyawan yang masa kontraknya akan habis kita perpanjang, hanya saja karyawan yang hasil evaluasi kerja dari awal hingga akhir baik dan karyawan yang selalu memenuhi aturan perusahaan dan masih memenuhi standar atau kualifikasi perusahaan. Memang benar, waktu itu perusahaan kami sempat merekrut karyawan yang berada di luar Desa Wringinanom sebanyak 2 karyawan. Tetapi pihak manajemen kami juga merekrut sebanyak 2 karyawan yang berada di Desa Wringinanom. Jadi tidak adanya perlakuan tidak adil dari perusahaan kami yang atas merekrut karyawan baru yang berada di luar Desa Wringinanom dan yang berada di Desa Wringinanom. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, salam sehat. Perkenalkan, saya Pedrianto Dari Martin selaku Public Relation dari PT Kalbe Farma. Nah, di sini saya ingin memperkenalkan salah satu produk dari PT Kalbe Farma, yaitu Suzuki Sachet. Suzuki Sachet memiliki 2 varian rasa, yaitu vanila dan coklat. Dan bukan cuma itu saja, Suzuki Sachet memiliki kandungan NutriPro kompleks yang membantu si kecil tumbuh tinggi dan banyak akal. Nah, Suzuki Sachet ini merupakan salah satu inovasi dari Kalbe Innovation dan Development Center, dan ini adalah produk yang mendukung keluarga dan buah hati dalam tumbuh kembang. Nah, di dalam Suzuki Sachet ini mengandung asam amino esensial, tinggi kalsium, dan tinggi koloin untuk pertumbuhan tinggi badan dan kecerdasan agar prestasi anak di sekolah menjadi lebih meningkat. Nah, ini menarik bukan Bunda? Dan tentunya di dalam Suzuki ini memiliki kandungan gizi yang sudah disesuaikan untuk kebutuhan gizi sehari-hari keluarga dan si kecil. Nah, di masa pandemi seperti ini, Suzuki Sachet merupakan solusi tepat untuk memproteksi diri agar tetap sehat dan kuat. Nah, yang uniknya lagi, Suzuki Sachet ini dapat dikonsumsi oleh semua usia di atas 1 tahun. Jadi, Bunda juga dapat mengkonsumsi Suzuki Sachet ini. Nah, satu lagi nih. Banyak yang bertanya, mengapa sih kemasan Suzuki Sachet ini berwarna merah? Kenapa tidak kuning, biru, atau hijau? Jadi, Suzuki Sachet ini berwarna merah yang berarti berenergik dan kuat. Sesuai dengan isi dari kemasan tersebut, membuat kita lebih berenergik dan kuat. Dan juga tentunya dapat meningkatkan kecerdasan si buah hati sehingga menjadi siswa berprestasi di sekolah. Nah, menarik bukan? Dan Suzuki Sachet ini memiliki berat bersih 40 gram yang dapat dikonsumsi sekali konsumsi oleh si Bunda dan buah hati. Nah, itu dia Suzuki Sachet dari PT Kalbe Farma. Semoga Bunda dan buah hati menyukai Suzuki Sachet ini dan selamat mencoba. Ya, selamat pagi Mbak dan terima kasih telah hadir di launching produk terbaru dari kami PT Solar Indonesia, yakni Garnier Light Complete Whitening Serum yang salah satunya ada di depan saya. Nah, di sini ada 2 produk yang sama tetapi berbeda pada SPF-nya. Di mana untuk Garnier yang pertama ini yakni Garnier Light Complete Whitening Serum Cream UV yang merupakan inovasi baru yang diperkaya 3 kali vitamin C dari ekstrak yuzu lemon dari Jepang dan UV filter yang melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Dan ini merupakan formula yang ringan dan cocok untuk kulit normal cenderung berminyak. Selanjutnya untuk inovasi baru yang satunya yakni Garnier Complete Whitening Serum Cream SPF 36 yang menggabungkan kekuatan 3 kali vitamin C dari ekstrak yuzu dari Jepang. Dengan SPF 36 ini, kulit terlindungi dari paparan sinar matahari. Lalu tekstur serum krim yang ringan dan cepat meresap di lapisan
epidermis kulit, di mana formulanya ini akan membantu kulit terasa halus dan pori-pori tampak kecil. Jadi SPF 36 ini memiliki perlindungan lebih tinggi terhadap sinar UVA atau sinar UVB yang dapat menyebabkan warna kulit tidak merata dan flek hitam. Nah, kandungan vitamin C ini mengandung antioksidan yang dibutuhkan oleh kulit untuk melawan radikal bebas. Lalu untuk lemon yuzu ini mengandung vitamin C 10 kali lebih banyak dari jenis lemon lainnya. Kadar antioksidan yang tinggi mempercepat proses regenerasi kulit sehingga noda hitam dapat hilang dan kulit cerah merata. Yang tak kalah pentingnya, untuk produk ini, semua produk ini sudah teruji klinis secara dermatologis. Lalu cocok untuk semua jenis kulit, halal, dan pastinya affordable dari segi harga, serta mudah ditemukan di area rumah kita. Nah, ya informasi dari saya.